Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Guru Tape Teknisi. Pada kali ini kita akan mempelajari materi mengenai sejarah. Nah, untuk materi kali ini kita akan mempelajari mengenai kajian sejarah. Pastinya kalian pernah berkunjung ke museum ataupun situs peninggalan sejarah. Nah, kegiatan berkunjung ke museum atau situs peninggalan sejarah ini dapat menjadi alternatif cara belajar sejarah. Nah, kalian juga tahu, dengan belajar sejarah, seorang dapat mengetahui berbagai peristiwa pada masa lampau yang mempengaruhi kehidupan manusia secara luas. Tidak hanya itu, belajar sejarah akan membiasakan kalian semua ini untuk berpikir kritis. Nah, pada materi kali ini kita akan mengkaji ruang lingkup sejarah ya, sebagai ilmu, sebagai peristiwa, sebagai kisah, dan sebagai seni. Nah, selain kita akan mempelajari ruang lingkup sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni, nanti kita juga akan menelaah mengenai cara berpikir diakronik dan sinkronik yang digunakan dalam kajian sejarah. Oke. Nah, dengan kalian mempelajari peristiwa masa lalu, otomatis kalian akan belajar sejarah. Nah, dengan demikian, sejarah dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia pada masa lampau. Sejarah juga dapat berarti rangkaian kejadian atau pengalaman yang memiliki arti penting bagi kehidupan manusia. Meskipun demikian, tidak setiap pengalaman manusia bisa dijadikan kajian sejarah. Oke, gitu ya. Jadi, ya, kajian sejarah ini ya, tidak setiap peristiwa ya bisa dijadikan kajian sejarah. Nah, seperti apa yang bisa dijadikan kajian sejarah? Nah, kita akan mempelajarinya. Yang pertama, ya, sebelum kita mempelajari yang pertama, ini ada sebuah quotes dari John Dalberg, ya. Sejarah bukanlah beban ingatan, melainkan penerangan jiwa. Ya, ini quotes kita pada pembelajaran hari ini. Jadi kalau belajar sejarah itu bukan sebagai beban ingatan,
tetapi sebagai penerang jiwa. Karena kita bisa mempelajari masa lalu, ya, untuk dijadikan pengalaman di masa kini dan masa yang akan datang. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita akan membahas sebagai sejarah sebagai ilmu. Ini ya, kita akan membahas ini sejarah sebagai ilmu. Nanti juga kita akan membahas ya sejarah sebagai peristiwa. Ya, ini kita akan membahas ini sejarah sebagai peristiwa. Oke. Terus lanjut lagi, kita akan membahas sejarah sebagai kisah, dan kita juga akan membahas sejarah sebagai seni. Ya, jadi ada 4 kajian sejarah yang akan kita bahas di sini. Ya, yang pertama adalah sejarah sebagai ilmu, yang kedua sejarah sebagai peristiwa, yang ketiga sejarah sebagai kisah, yang keempat sejarah sebagai seni. Gitu ya. Nah, sejarah kita bahas dulu. Yang pertama, sejarah sebagai ilmu. Nah, dalam kajian sejarah, ya, terutama sejarah sebagai ilmu, ini mencakup beragam peristiwa pada masa lampau yang direkonstruksi. Ya, rekonstruksi itu apa? Rekonstruksi adalah dibangun ulang, ya, rekonstruksi oleh sejarawan. Oke, lanjut. Nah, sejarah sebagai ilmu, nanti kita juga akan membahas ciri-ciri sejarah sebagai ilmu itu apa, ya. Terus manfaatnya itu apa, ya. Terus fungsinya itu apa saja. Oke. Nah, ciri-ciri sejarah sebagai ilmu. Dalam kedudukannya sebagai ilmu, sejarah merupakan susunan pengetahuan tentang peristiwa dan cerita yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pada masa lampau. Sebagai sebuah ilmu, sejarah mencakup 2 aspek. Ya, jadi dalam sejarah sebagai ilmu mencakup 2 aspek, yaitu memiliki metode khusus untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu secara kritis, analitis, dan imajinatif, ya, imajinatif berdasarkan bukti-bukti peninggalan, data, tulisan, dan rekaman. Jadi sejarawan merekonstruksi sebuah peristiwa ini tidak asal, jadi harus secara kritis, ya, secara analitis, dan secara imajinatif. Berdasarkan bukti-buktinya harus ada. Makanya nanti pada saat kita mempelajari tentang penelitian sejarah, ya, kita akan mempelajari metode-metode penelitian sejarah itu apa saja, gitu ya. Nah, terus yang kedua, membuat pernyataan, pendapat, dan pandangan sejarawan, ya, dan pandangan sejarawan berdasarkan dokumen, ya, textbook, ya, atau kisah-kisah tentang peristiwa, ya, yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Jadi kalau peristiwa tersebut itu tidak benar-benar terjadi di masa lampau, ya tidak bisa dianggap sejarah sebagai ilmu.
begitu. Oke. Nah, sebagai ilmu, sejarah juga memiliki ciri atau kriteria, kan gitu ya, kriteria tertentu. Nah, menurut Kunto Wijoyo gitu ya. Ini ya, menurut Kunto Wijoyo, sejarah memiliki ciri dan karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama, ini ya, saya tulis di sini. Yang pertama adalah bersifat empiris. Oke, itu ya. Nah, terus yang kedua tadi bersifat empiris. Yang kedua, mempunyai objek. Oke ya. Yang ketiga, mempunyai teori. Ya. Terus yang keempat, mempunyai apa? Generalisasi. Terus yang kelima, ini mempunyai metode. Ya, jadi ada 5 karakteristik ya sejarah sebagai ilmu. 1, bersifat empiris. 2, mempunyai objek. 3, mempunyai teori. 4, mempunyai generalisasi. 5, mempunyai metode. Begitu. Nah, kita bahas yang pertama adalah bersifat empiris. Nah, bersifat empiris. Sejarah sebagai ilmu ini bersifat empiris. Menurut tadi ya, menurut sejarawan yaitu Kunto Wijoyo ya, sejarah ini bersifat empiris. Kenapa bersifat empiris? Ya, karena bergantung pada pengamatan. Ya, jadi bergantung pada pengamatan dan pengalaman manusia. Ya. Nah, seluruh pengalaman tersebut ini direkam dalam sebuah dokumen, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Nah, pengalaman manusia tadi ini kan ditulis misalnya gitu ya. Misalnya dokumen ya. Ini ya, dokumen Super Temar misalnya. Nah, ini yang tertulis ya, yang tidak tertulis misalnya ya, cerita kepahlawanan misalnya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian dokumen-dokumen tadi ini diteliti ya, diteliti oleh sejarawan. Ya, diteliti oleh sejarawan sehingga menemukan sebuah fakta sejarah. Ya, fakta sejarah. Gitu ya.
Oke, menemukan sebuah fakta sejarah. Nah, dalam konsep ini gitu ya, sama dengan ilmu alam karena sama-sama berdasarkan pengalaman, pengamatan, dan penyerapan. Nah, meskipun demikian, ilmu sejarah ini berbeda dengan ilmu alam walaupun sama-sama menelaah gitu ya, berdasarkan pengalaman, pengamatan, dan penyerapan. Dalam ilmu alam, pengamatan dan percobaan dapat dilakukan secara berulang-ulang. Nah, sementara sejarah merupakan pengulangan ya atau rekonstruksi, sehingga hanya penulisannya yang dapat diulang-ulang, bukan peristiwanya. Jadi peristiwa sejarah itu tidak bisa diulang, gitu ya. Nah, para ahli ilmu alam biasanya menggunakan laboratorium untuk mengulang percobaannya. Nah, kalau sejarawan ini didasarkan pada peninggalan-peninggalan yang pasti tersisa. Bukti-buktinya apa? Kesaksian dari para pelaku sejarahnya itu apa? Oleh karena itu, sejarah ini membutuhkan ilmu bantu dari ilmu-ilmu yang lain. Nah, secara umum ilmu bantu sejarah merupakan ilmu yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi para sejarawan ataupun peneliti dalam melaksanakan penelitian dan rekonstruksi sejarah. Contohnya ilmu bantunya apa? Ya, ilmu bantunya contohnya misalnya ya, ini ilmu bantunya gitu ya. Ilmu bantu ya. Ilmu bantu ya, ada paleontologi ya. Ada paleontologi gitu. Terus ada arkeologi ya. Arkeologi ya. Terus ada paleografi gitu ya. Terus ada epigrafi. Terus ada paleologi, kan gitu ya. Banyak ya. Paleontologi itu ilmu yang mempelajari kehidupan pada masa praaksara. Jadi ini mempelajari kehidupan pada masa praaksara melalui fosil ya. Jadi fosil itu dianalisis. Sedangkan paleontologi itu mempelajari tentang perkembangan manusia ya. Jadi ini manusianya ya, perkembangan manusianya ya, dengan objek penelitian berupa fosil manusia purba. Sedangkan arkeologi ilmu yang mempelajari benda-benda pada masa ini, benda-benda pada masa lampau. Terus paleografi yang menganalisis ya manuskrip dan tulisan. Sedangkan epigrafi ilmu yang mempelajari tulisan
kuno. Ya, kuno. Oke, gitu ya. Nah, terus ada pula geografi kan gitu. Nah, kalian di sekolah juga mungkin tidak mungkin memang mempelajari geografi, terutama yang IPS ya. Terus ada geologi kan gitu. Nah, ini bersifat empiris. Nah, ini pokoknya bersifat empiris ya, ini karena bergantung pada pengamatan dan pengalaman manusia ya. Nah, bersifat empiris ini tidak lepas dari ilmu lainnya. Contohnya tadi ya, ada ilmu bantunya, ada paleontologi, paleontografi, arkeologi, paleografi, epigrafi, geografi, geologi, dan lain sebagainya. Nah, karakteristik sejarah sebagai ilmu selanjutnya yaitu mempunyai objek. Nah, sejarah termasuk ilmu humaniora. Ya, ilmu yang mempelajari manusia. Pengkategorian ini terkait dengan objek kajian sejarah yaitu eksistensi manusia. Nah, objek yang dipelajari sejarah sebagai ilmu adalah manusia dan masyarakat dalam sudut pandang waktu. Artinya apa? Gitu ya. Objek yang dipelajari sejarah sebagai ilmu adalah manusia dan masyarakat dalam sudut pandang waktu. Artinya seperti apa? Jadi, ya, gini ya. Objek yang diteliti ya dan dianalisis sejarawan ini berkaitan dengan peristiwa yang menyangkut kemasyarakatan ya pada masa lampau. Nah, eksistensi manusia kan kita mempelajari manusia di sini ya. Nah, manusia. Eksistensi manusia yang menjadi objek ya kajian sejarah ini mempunyai dampak atau pengaruh bagi masyarakat. Contohnya, misalnya gini ya, kebangkitan nasionalisme di Indonesia sebagai sebuah negara merdeka. Indonesia ini terbentuk pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, sementara itu sebagai identitas kebangsaan Indonesia telah terbentuk sejak awal abad ke-20. Nah, pada awal abad ke-20 ini ya, dalam kenyataannya kan kita tahu bahwa Indonesia terbentuk di sini ya. Tapi dalam kenyataannya pada abad ke-20 itu sudah terbentuk elit-elit terpelajar yang muncul pada abad ke-20 yang memiliki peran penting dalam proses kebangkitan nasional Indonesia. Oleh karena itu keberadaan golongan elit ini menjadi pengaruh yang sangat penting dalam kajian sejarah. Makanya objeknya apa? Ya, objeknya adalah golongan ya. Saya ulangi, objeknya adalah golongan elit yang akan membentuk
kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Ya, itu objek. Terus selanjutnya mempunyai teori dan generalisasi. Sebagai sebuah ilmu, sejarah memiliki teori. Pasti ya. Teori dalam ilmu sejarah berguna memberikan dasar bagi kaidah-kaidah dalam penelitian sejarah. Oke, ingat ini memberikan dasar ya teorinya. Nah, teori ini muncul setelah sejarawan melakukan serangkaian penelitian dan menemukan kesimpulan baru yang membedakan antara kesimpulan-kesimpulan yang lama dengan kesimpulan yang baru. Itu teori. Jadi kadangkala ya, teori sejarah itu bisa berubah jika para sejarawan menemukan teori baru yang lebih relevan, gitu ya. Nah, ini teori lama akan tidak digunakan kembali. Ya, ini teori lama. Jika sudah ada teori baru yang lebih relevan. Melalui apa teori baru yang relevan ini ditemukan? Ya melalui penelitian tadi, gitu ya. Nah, mempunyai generalisasi dapat diartikan sebagai kesimpulan umum. Kesimpulan umum dalam sejarah diperoleh setelah sejarawan melakukan serangkaian penelitian dan rekonstruksi sejarah. Nah, perbedaannya apa generalisasi sejarah dengan generalisasi ilmu-ilmu yang lain? Perbedaannya, kesimpulan sejarah gitu ya, bersifat unik ya dan khusus, sedangkan ilmu lain ini bersifat monotetis ya. Nah, ini monotetis. Oke, ini ilmu lain, ini ilmu sejarah, gitu ya. Nah, selanjutnya mempunyai metode. Sejarah memiliki metode ya. Sini ya, sejarah memiliki metode yang dapat digunakan untuk mengungkap dan menghadirkan kembali peristiwa pada masa lalu. Nah, metode apa yang digunakan dalam ilmu sejarah? Jadi metode ini memiliki 5 tahapan. Nah, 5 tahapan metode sejarah. Yang pertama adalah pemilihan topik. Yang kedua ada heuristik. Yang ketiga ada verifikasi. Yang keempat ada interpretasi. Yang kelima ada historiografi. Inilah tahapan metode sejarah. Ada pemilihan topik, ada heuristik, ada verifikasi, ada interpretasi, ada historiografi. Nah, coba kalian ya, silakan ini diartikan. Ya, pemilihan topik itu apa, heuristik itu apa, verifikasi itu apa, interpretasi itu apa, historiografi itu apa. Ya. Nah, gini ya.
Apa sih sebenarnya ini? Nah, ini untuk tugas kalian di rumah, kalian cari nih, ya. Apa sebenarnya ini? Gitu ya. Lalu kalian tulis di buku catatan kalian. Oke. Nah, ini adalah karakteristik sejarah sebagai ilmu. Tadi kita telah membahas karakteristik sejarah sebagai ilmu. Gitu ya, ada bersifat empiris, mempunyai objek, mempunyai teori dan generalisasi, terus mempunyai metode. Sekarang kita akan bahas mengenai manfaat sejarah sebagai ilmu. Nah, sebenarnya kita mempelajari sejarah itu ada manfaatnya. Nah, manfaatnya itu apa? Sejarah sebagai ilmu. Ya, pertama ya, ada manfaat intrinsik ya, ada manfaat ekstrinsik. Nah, secara intrinsik, sejarah memiliki beragam manfaat berkaitan dengan kedudukannya sebagai ilmu. Dan dalam rangka pembinaan profesi kesejahteraan. Manfaat intrinsik sejarah yang pertama. Ini ya. Oke, yang pertama, sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau. Terus, sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai pernyataan pendapat. Sejarah juga bisa sebagai profesi. Nah, untuk manfaat ekstrinsik, ini sejarah bisa dijadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari bagi setiap manusia. Nah, manfaatnya apa? Ya, sejarah sebagai ilmu bantu, sejarah sebagai pendidikan moral, penalaran, politik ya. Terus ada pendidikan kebijakan ya, perubahan masa depan dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi ada dua manfaat sejarah, ada manfaat intrinsik dan manfaat ekstrinsik. Nah, manfaat intrinsik sejarah tadi ya ada 4, ada sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau gitu. Oke. Nah, selanjutnya fungsi sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu juga memiliki fungsi. Oke. Sejarah sebagai ilmu juga memiliki fungsi. Ada fungsi rekreatif, ada fungsi inspiratif, ada fungsi instruktif. Nah, fungsi rekreatif. Nah, membaca buku sejarah ini menunjukkan sejarah memiliki fungsi rekreatif. Mengapa demikian? Membaca buku sejarah ini membuat kita bisa membayangkan. Nah, penulis buku sejarah ini layaknya seorang pemandu atau guide yang mengantar kita pada kehidupan masa lampau. Ya, rekreatif. Jadi tanpa perlu kita keliling dunia, tanpa perlu kita angan-angan untuk kembali ke masa lalu, kita tinggal membaca buku, kita tahu bahwa kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya, kita bisa membayangkan bagaimana Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan dan lain sebagainya. Jadi kita menganggap diri kita di situ. Makanya itu juga bisa menjadi fungsi rekreatif. Nah, masa lalu itu memang sudah berlalu, kan gitu. Tetapi dari situlah kita akan dapat banyak pengalaman, pembelajaran berharga
yang bisa digunakan untuk menjalani kehidupan pada masa kini dan masa yang akan datang. Nah, selain membaca buku, berkunjung ke museum ataupun situs peninggalan sejarah ini menunjukkan sejarah memiliki fungsi rekreatif. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada fungsi inspiratif. Sejarah merupakan akumulasi perjalanan suatu bangsa. Oleh karena itu, sejarah dapat dijadikan bahan inspirasi dan motivasi bagi generasi penerus ya. Sebagai motivasi untuk generasi yang akan datang. Contohnya misalnya perjuangan para tokoh bangsa pada masa revolusi kemerdekaan dapat menjadi motivasi bagi generasi penerus bangsa pada masa kini untuk mengisi kemerdekaan dengan berbagai tindakan positif. Nah, kalau para pejuang pada masa lampau itu meraih kemerdekaan dengan cara berperang, dengan cara perjanjian-perjanjian, ya, mengadakan perjanjian Renville, perjanjian Linggarjati dan lain sebagainya. Nah, kalau pada masa kini apa yang harus dilakukan? Nah, itu ya, sejarah sebagai inspirasi. Nah, selanjutnya fungsi sejarah sebagai ilmu yang selanjutnya atau yang terakhir adalah fungsi instruktif. Menurut ini ya, ini nama lagi Nugroho Noto Susanto ya, sejarah memiliki fungsi instruktif. Artinya sejarah dapat digunakan sebagai penunjang dalam kegiatan pembelajaran. Contoh, ketika membahas Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan harus menjelaskan proses perumusan dasar negara Indonesia hingga Pancasila disepakati sebagai dasar negara Indonesia. Tanpa pemahaman yang benar tentang sejarah lahirnya Pancasila, pembelajaran tentang Pancasila sebagai dasar negara akan kurang bermakna dan tidak mendalam. Oleh karena itu, sejarah ini melengkapi ilmu-ilmu yang lain. Contoh misalnya musik, ya, kalian mempelajari tentang gitar. Otomatis ada sejarah alat musik gitar. Kalian contoh lagi, kalian mempelajari tentang algoritma pada matematika, ya otomatis ada sejarah algoritma. Kan gitu. Siapa yang menemukan dan lain sebagainya. Oke. Jadi untuk materi kali ini ya selesai. Ya, sejarah sebagai ilmu. Nah, itu tadi ya, sejarah sebagai ilmu. Nah, silakan ini ada pertanyaan, nanti kalian cek di gizi kalian. Nah, pertanyaan itu nanti kalian kerjakan di buku catatan kalian dan silakan
YouTube ini kalian rangkum. Jadi untuk pembelajaran kali ini tentang sejarah sebagai ilmu sudah selesai. Untuk video selanjutnya kita akan mempelajari tentang sejarah sebagai peristiwa. Oke, oleh karena itu, karena pembelajaran sudah selesai, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.